lagi bersama saya Rio Kaliwatu. Di sini Kaliwatu Institute. Gimana kabar kalian semua selama pandemi dan selama kita masih tidak bisa kemana-mana? Apakah sudah ada mulai muncul ide bisnis? Beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita soal bagaimana meramaikan kafe kita atau warung kita dalam waktu 100 hari. Nah, di video ini kita akan membahas soal tentang hal apa saja yang perlu kita adakan dan itu menjadi syarat mutlak supaya kafe kita atau warung kopi kita itu bisa menjadi lebih ramai. Gimana? Lanjut? Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Anda yang masih setia bersama Rio Kaliwatu. Hari ini saya akan coba sharing tentang bagaimana pada saat saya mengelola kafe dulu atau restoran saya waktu itu menjadi ramai sekali. Nah, hal apa saja sih selain yang sudah saya uraikan kemarin juga perlu Anda siapkan di tempat Anda. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Baik, yang pertama yaitu di tempat Anda, di tempat kalian harus ada yang namanya internet koneksi atau wifi dengan kecepatan yang baik. Ya mungkin minimal up to 100 mega lah. Jadi tujuannya kenapa? Karena memang sekarang rata-rata teman-teman kita, para calon pengunjung kafe atau resto kita itu mereka pasti membutuhkan internet. Itu sudah merupakan hal yang jamak ya. Jadi sudah, menurut saya itu sudah menjadi sesuatu yang wajib diadakan di tempat Anda. Dan wifi ini terserah sih, buat Anda bisa Anda free kan, bisa juga Anda menerapkan tarif. Menerapkan tarif. Dimana tarifnya bisa macam-macam, mungkin per jam, mungkin per order minimum atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya sebaiknya internet koneksi yang Anda siapkan di resto atau kafe Anda itu sebaiknya digratisin aja. Kenapa? Karena terkadang hal-hal seperti ini yang sepele ini dengan nilai mungkin biaya internet koneksinya murah bulanan kita. Asal nggak pakai TV kabel ya. Kalau hanya internet paling di kisaran 200 sampai 300 ribu saja per bulan gitu, dengan kecepatan yang sudah yang standar menurut saya, mungkin up to 10 mega begitu ya, mungkin 100 mega. Karena kalau itu kita tarif, maka sedikit banyak dia akan menjadi barrier buat para pengunjung kita untuk mendapatkan internet koneksi yang mereka harapkan. Dan biasanya mereka akan cenderung tidak mau mampir ke tempat kita hanya gara-gara tahu kalau di tempat kita internetnya kita kasih tarif. Jadi saran saya sebaiknya digratisin aja. Nah, itu yang hal yang pertama, yaitu harus ada internet atau wifi yang dengan kecepatan yang cukup lah. Yang kedua yang juga perlu kita siapkan di tempat kita adalah parkir. Mengapa? Karena parkir yang luas itu berdampak kepada psikologi calon pengunjung yang akan datang atau orang-orang yang kebetulan lewat di depan kafe atau resto kita. Kenapa? Karena semakin kecil ukuran parkir, lahan parkir yang kita miliki, itu akan berpengaruh kepada kemauan atau keinginan calon customer kita untuk datang ke tempat kita. Paling kita sering dengar kan di antara kita saat berbincang-bincang dengan teman-teman, ketika akan menuju sebuah lokasi, kawan-kawan kita itu akan berkata, mungkin kita sendiri juga pernah mengungkapkan, malas ke tempat itu, parkirnya susah, terlalu kecil, sempit dan sebagainya, susah cari parkirnya dan sebagainya. Nah, hal-hal ini bisa kita atasi. Semisal kalau memang tempat kita lahannya kecil ya, mungkin kita bisa mencoba memikirkan kembali alternatif bagaimana caranya kita bisa meluaskan parkir. Mungkin bisa dengan kita melihat ada nggak di sekitaran
lahan di kiri dan kanan tempat lokasi kita berada bisa digunakan sebagai lahan parkir. Dan sebaiknya siapkan juga seorang tenaga parkir. Kenapa? Bisa jadi tempat kita itu karena lokasi yang sempit, mau tidak mau kita menggunakan bahu jalan, dan kalau tidak memiliki tukang parkir biasanya akan sangat merepotkan buat para calon pengunjung kita dan juga akan mengganggu traffic lalu lintas yang ada di depan lokasi kita. Kalau kebetulan mungkin lokasi kita itu berada di jalan besar atau di jalan, bahkan mungkin jalan protokol misalnya, yang kendaraan lalu lalangnya lebih ramai gitu teman-teman. Jadi sebaiknya memang lahan parkir kita luas nih buat Anda yang mungkin belum atau berencana untuk membuka kafe atau resto. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur dibuka, sebaiknya mencoba mencari alternatif lahan. Jadi mungkin di sebelah kiri kanan kita, mungkin di depan kita, atau mungkin di belakang lokasi kita berada, ada lahan yang bisa kita manfaatkan. Dan agar lokasi parkir kita bisa lebih terarah, sediakanlah satu orang tukang parkir. Dan kalau saya dulu biasanya uang dari parkir itu macam-macam pernah saya coba. Yang pertama biasanya ada yang memang ditarif, kemudian kita tidak ngambil, artinya si tukang parkir itulah yang memungut dan dia mengambil manfaat dari situ. Yang kedua, itu kalau kondisinya kalau sudah ramai. Ada lagi yang pernah saya coba dulu, si tukang parkir ini kita yang gaji, artinya dia tidak boleh menarik sepeser pun uang dari calon customer kita. Dan teknisnya bisa macam-macam, mungkin kita bisa memberikan kupon tiket kepada calon customer yang mampir ke tempat kita atau yang lain. Jadi akan ketahuan tuh kalau misalnya ternyata ada kendaraan yang parkir di sekitar area parkir kita tersebut dan tidak memiliki tiket parkir, berarti itu artinya dia bukan pengunjung dari tempat kita. Dan biasanya si tukang parkir yang kita hire itu dia akan menarik nilai nominal parkir kepada kendaraan yang memang berparkir di lokasi kita tersebut. Lalu ada lagi juga yang bersifatnya kita kerjasama dengan tukang parkir, sistem berkomisi. Jadi misalnya bukan komisi sih, bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil itu misalnya harga tiket parkirnya 2.000, maka yang 1.000 buat dia, kita 1.000 misalnya. Nah, cuma nanti konsekuensinya kita menyediakan rompinya, kita menyediakan lem parkingnya, ya, kemudian mungkin fluidnya, sama mungkin kartu parkirnya. Itu biasanya seperti itulah bentuk kerjasama itu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu kita butuh internet koneksi yang baik. Yang kedua kita membutuhkan lahan parkir yang lumayan baik juga. Nah berikutnya yang juga perlu kita siapkan di tempat kita, dan menurut saya ini juga bukan hal yang sepele, ringan, tapi kadang-kadang dilupakan, yaitu tempat duduk yang nyaman. Jadi di tempat kita itu jangan seperti tempat orang jualan makanan fast food yang, mohon maaf ya, jadi kadang yang namanya fast food itu orang makan cepat kan. Jadi tempat duduk itu didesain bukan untuk kita berlama-lama di lokasi tempat makan kita, tapi orang itu disuruh untuk makan cepat lalu pergi. Jadi biar bisa gantian. Nah, kalau kita menginginkan tempat kita itu nyaman, cozy buat orang atau pengunjung yang datang ke tempat kita, maka usahakan tempat duduk dan mejanya itu harus dibuat senyaman mungkin. Jadi diupayakan tempat duduk itu harus ada sandarannya, sandaran punggung. Jadi nggak cuma sekedar bangku aja gitu. Ya memang bangku aja pun, bangku panjang biasa memang tidak apa-apa sih, karena saya juga pernah lihat dulu di warung kopi di Madiun, di sekitar stasiun itu ada warung kopi namanya Ujang. Legend sekali dulu, mungkin buat teman-teman yang pernah di Madiun, yang namanya warung kopi Ujang di dekade tahun 90-an. 90-an itu lokasi itu ramai sekali dengan anak muda. Mereka tidak duduk di tempat itu saja gitu, bahkan sampai melipir atau melebar sampai ke trotoar. Jadi duduk di sana ngobrol dengan teman. Jadi si Ujang ini menarik. Ini menurut saya kasusnya menarik karena Ujang ini hanya menyediakan meja untuk menyeduh kopi, teh, dan menyediakan jajanan. Dia tidak menyediakan tempat duduk yang banyak, hanya tempat duduk di sekitaran meja tempat dia memprepare
tapi yang datang ramai sekali. Kenapa? Karena memang menurut saya tempat itu lumayan strategis, dia di jalan protokol, pojokan, dan rasa kopinya juga enak gitu, walaupun ya kopi standar ya, dulu kopi bubuk, kopi pasar. Menurut saya kopi yang ditumbuk di pasar dibeli kiloan seperti itu. Jadi kalau misalnya Ujang itu atau banyak warung-warung di dekat stasiun di mana di Madiun yang pernah saya lihat itu mungkin kasus khusus, mungkin di tempat lain ada, mungkin di tempat Anda juga ada seperti itu enggak? Nah, buat teman-teman yang berpikir bahwa itu bisa diterapkan di tempat Anda, bisa, tapi situasinya berbeda karena kita perlu melihat market yang kita ingin sasar seperti apa. Kalau memang Anda middle up, kalangan eksekutif muda, nggak mungkin dong Anda siapkan hanya bangku, meja gitu, tempat terbuka. Tapi kalau memang segmentasi pasar kafe atau restoran Anda itu adalah kalangan pinggir jalan, menengah ke bawah, low end, berarti ya mungkin konsep seperti yang dilakukan oleh Ujang itu bisa. Artinya orang datang ke situ, teman-teman yang datang ke situ biasanya anak muda SMA yang sorry kata nih, mungkin uang jajannya cekak, terbatas, tapi dia kepengen kumpul. Yang penting ngumpul, penting ngobrol gitu, kopi, bisa ngerokok dan sebagainya. Tapi kalau memang Anda memiliki lokasi yang memang bagus, suasananya memang Anda desain untuk orang nyaman, AC, mungkin ber-AC ya, atau tertutup, ya silakan Anda siapkan tempat duduk yang senyaman mungkin, karena ketika mereka sudah nyaman di tempat itu, maka itu akan menjadi rekomendasi yang bagus buat kita. Kenapa? Kalau dia sudah nyaman di tempat itu, maka dia akan menceritakan itu kepada orang lain. Dan menurut kami, menurut banyak orang ahli pakar manajemen marketing, yang namanya mouth to mouth marketing is very very good. Artinya ini adalah metode pemasaran yang murah meriah, tapi dampaknya atau efeknya itu sangat besar sekali buat perkembangan bisnis kita. Itu ya. Jadi yang pertama, kita perlu internet koneksi yang lumayan bagus. Yang kedua, kita juga butuh lahan parkir yang lumayan luas. Yang ketiga, kita juga membutuhkan tempat kita itu yang senyaman mungkin. Berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih maju ke depan. Terima kasih. Musik yang ada di dalam tempat kita. Kenapa? Jika kita memiliki sebuah lokasi yang namanya kafe atau restoran, di mana di situ adalah tempat orang untuk bercengkrama, tempat orang untuk ngobrol, tempat orang untuk makan, maka upayakanlah jenis musik-musiknya itu yang sesuai. Artinya cobalah musik-musik instrumental ya. Jadi kalau genrenya atau jenisnya ya mungkin lebih ke klasik begitu ya, pop mungkin, top 40 mungkin aja, itulah mungkin. Atau mungkin sekarang banyak mulai lagu-lagu dangdut yang Jawa ya, dangdut Jawa yang bagus untuk juga di setel di tempat kita. Cuman memang cobalah yang versi-versi akustik gitu, jangan yang versi koplo yang dengan hentakan musik, dengan gendangnya, dengan yang hingar-bingar. Karena kenapa? Justru dengan musik yang terlalu cepat beatnya, terlalu nge-hype, itu membuat para calon customer kita atau mungkin pengunjung lokasi tempat kita itu menjadi seperti dikejar-kejar. Mereka menjadi lebih tidak tenang gitu. Bahkan mungkin stres ya. Bayangkan aja kalau di kafe Anda setel musik rock cadas gitu. Stres kuping. Atau mungkin lagu dangdut koplo yang terlalu menghentak-hentak, jadi ya menurut saya kurang cocok aja gitu. Saya pernah juga datang ke beberapa warkop yang menyediakan jenis musik seperti dangdut koplo itu, dan jujur aja saya jadi nggak nyaman gitu. Udah gitu keras, asal keras. Jadi kerasnya itu bukan karena musik sound systemnya bagus, tapi kalau orang Jawa bilang itu waton muni gitu loh. Yang penting banter, yang penting keras. Ya itu jelas tidak enak di telinga karena akan memekakan telinga dan akan mengganggu pada saat tamu kita atau pengunjung kita
berbicara dengan temannya, dengan sahabatnya. Dan menurut saya ini membuat tidak nyaman aja gitu. Nah, saran saya sebaiknya pilihlah jenis musik di lokasi atau kafe resto Anda itu yang lebih slow, lebih tenang. Mungkin jenis musiknya jenis musik klasik, ngepop, atau yang dia paling kenceng top 40 hip hop lah gitu ya. Jangan sampai ke rock ya, maksimal mungkin slow rock. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi bagaimana supaya tempat kita bisa lebih ramai, memang kita perlu menyediakan beberapa hal tadi. Nah, berikutnya yang juga perlu kita siapkan di tempat lokasi kita jualan, kafe atau resto kita, itu adalah jenis menu yang mudah, kemudian cepat dalam penyajian. Kenapa? Karena di sini akan terlihat betapa kita sangat peduli. Jadi kalau kita terlalu lama dalam menyiapkan atau terlalu lama dalam service dari permintaan para pengunjung kita, maka mereka akan bosan. Terutama Anda untuk yang memang berjualan makanan seperti restoran. Tapi untuk kafe, ya paling tidak minuman yang kita jual itu proses pembuatannya tidak rumit gitu. Atau mungkin harus ada sebuah trik yang bisa kita lakukan sehingga ketika si tamu itu menunggu, dia tidak merasa menunggu. Mungkin berbagai hal bisa kita lakukan. Misalnya pada saat dia membeli itu kita ajak bicara sambil kita mempersiapkan. Dia di depan konter, ya kita ajak bicara sambil kita dengan cepat mempersiapkan. Dan upayakan pada saat mempersiapkan itu kita jangan sendirian. Harusnya kita memiliki seorang asisten yang membantu kita pada saat mempersiapkan agar proses mendelivery order tersebut bisa lebih cepat. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Sementara itu adalah beberapa hal yang bisa kita siapkan di lokasi kita. Simple sih, sederhana, tapi barangkali itu juga bisa membantu agar kafe Anda atau restoran Anda bisa lebih ramai lagi ke depan. Ya, walaupun masih pandemik, tapi ya ini bisa jadi sebuah upaya kita mempersiapkan lah. Jadi nanti ketika sudah dibuka, orang boleh berjalan-jalan lagi, boleh berekreasi lagi. Mereka ketika datang kita sudah siap. Jadi siapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi dengan baik agar kafe Anda bisa menjadi lebih ramai ke depannya dan lebih memorable buat para pengunjung. Bahkan mereka tidak hanya sebagai pengunjung, pada akhirnya mereka menjadi fans. Jadi kalau nggak ke tempat kita, mereka ada rasanya yang kurang di dalam satu hari kehidupan mereka. Jadi bikin itu menjadi sangat berkesan sehingga mereka pada akhirnya akan menjadi pelanggan, tidak hanya pengunjung. Begitu kawan-kawan, Anda para pebisnis kuliner, kafe, restoran, semoga kafe Anda menjadi lebih ramai. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.